Kukira dia, ternyata kamu sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kisah kali ini akan menceritakan seorang ibu-ibu yang sangat perimplan. Mungkin dari bunda-bunda yang menonton video ini punya teman atau saudara yang seperti di cerita ini. Boleh komen di bawah ya Bun. Tapi ingat, gak usah sebutin nama ya, kita jadikan pelajaran bersama. Sekedar mengingatkan, cerita-cerita yang saya buat hanyalah untuk hiburan semata. Dan semoga bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah saya bagikan. Jadi jika ada cerita yang kurang nyambung atau kurang sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan di tempat bunda-bunda semua, mohon maaf ya. Dan jika ada cerita-cerita yang menurut Bunda tidak mengenakan atau Bunda tidak suka, silakan saja di skip videonya, tidak usah komen yang bukan-bukan. Saya bukannya tidak mau menerima kritik dan saran, tapi saya hanya menerima kritik dan saran yang membangun saja. Terima kasih ya Bun, salam santun. Mbak Anis, teriak Tika dari luar. Ada apa sih Tik, kamu teriak-teriak gitu? Bisa gak sih ngucapin salam aja? Jawabku dengan kesal. Karena memang tetanggaku yang satu ini rese sekali kalau bertamu. Aku tidak marah, aku hanya kaget saja kalau dia berteriak seperti itu. Aku takut terjadi sesuatu. Maaf mbak. Aku soalnya gak sabar mau kasih tahu kamu. Ucapnya lagi. Mau kasih tahu apa sih? Sini duduk. Aku menyuruh Tika duduk di ruang tamu. Ini loh Mbak Anis. Kata Mbak Mira tadi, di rumah Bu RT akan ada sales yang menawarkan panci serbaguna yang bisa digunakan untuk memanggang kue dan lain-lain, Mbak. Kita ke sana yuk nanti. Ajaknya antusias. Enggak, Atik. Aku belum selesai beres-beres. Lagian nggak mau beli juga. Mau buat apa ke sana? Jawabku. Kamu gimana sih, Mbak? Emang kalau ke sana harus beli? Kan nggak juga. Nanti, kalau salesnya lagi dia mau masak, pasti ada makanan yang disuruh kita mencicipi. Lumayan kan dapat makanan gratis? Ucap Tika lagi. Iya sih lumayan, tapi gimana pekerjaan rumahku belum selesai? Ucapku lagi. Kamu tenang aja mbak, acaranya lo jam 10, ini baru jam 9, masih ada waktu untuk beres-beres. Ucap Tika. Oh iya, kamu bener. Ya udah, aku beres-beres dulu ya. Oke mbak, nanti jam 10 aku jemput ya. Ucap Tika dengan semangat. Alah gayamu jemput-jemput segala. Rumah pun bersebelahan. Mau jemput gimana lagi? Tinggal teriak pun aku keluar dari sini. Jawabku. Hehehe, iya deh. Kan biar kayak orang-orang mbak, kalau pergi mau dijemput ngomongnya gitu. Jawabnya. Alah gaya-gayaan banget mau jemput, motor aja gak punya. Kamu mau jemput aku pakai kaki? Jawabku sembari tertawa. Kami pun akhirnya tertawa bersama. Dan Tika segera pulang ke rumahnya, yang memang hanya bersebelahan dengan rumahku. Rumah kami hanya terpisah oleh tembok. Karena rumah kami ini di komplek perumahan KPR. Jadi tidak heran kalau rumahnya rapat-rapat dan hanya terpisah oleh tembok saja. Aku segera bergegas membereskan rumah. Mencuci piring, nyapu, ngepel, tapi tidak mencuci baju. Karena aku rasa waktunya tidak cukup, meskipun rumahku tidak terlalu besar. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tapi tetap butuh waktu lama untuk membereskan semua itu. Apalagi kalau sudah nyapu dan ngepel, itu lama banget bagiku. Karena aku memang tidak bisa sat-set mengerjakannya. Aku bisa dibilang lelet dalam membereskan rumah. Selesai cuci piring, aku langsung mandi. Aku bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Bu RT. Tika, ayo. Teriakku dari teras memanggil Tika. Kamu mbak cepet banget. Katanya tadi gak mau ikut. Ini malah yang paling semangat. Ucapnya menggodaku. Kalau ada rezeki gak boleh ditolak dong. Lumayan kan dapat kue gratis. Ucapku. Iya tuh mbak, betul. Tik, inget ya, kamu nanti harus ingetin aku. Gak boleh beli produk itu.
Kamu tahu sendiri kan, aku masih punya kreditan baju dan belum lunas sampai sekarang. Masih 2 kali cicilan lagi. Aku nggak mau tergoda sampai mengambil panci itu. Kalau aku sampai tergoda, gawat kan, makin banyak hutangku. Ucapku pada Tika, memintanya agar mengingatkanku nanti, supaya tidak tergoda untuk membeli panci yang dipromosikan. Iya mbak, kamu tenang aja. Aku pasti ingetin kamu. Tapi mbak, misalkan pancinya bagus, berkualitas, serta bermanfaat untuk kamu, kurasa kamu gak apa-apa ambil aja. Kini Tika malah membujukku, seakan-akan dia menyuruhku untuk membeli panci itu. Padahal uang saja aku tidak punya. Pasti harga panci itu sangat mahal. Kamu ini kok malah nyuruh aku beli sih? Ucapku kesal. Bukan gitu mbak, kalau misalkan pancinya bagus kenapa tidak? Ucapnya lagi berusaha menggodaku. Alah, kita lihat saja nantilah. Kami segera berjalan beriringan menuju rumah Bu RT, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. 5 menit berjalan akhirnya kami sampai. Tuh lihat, udah pada ramai. Tika berkata padaku. Iya Tik, ayo kita ke sana. Ayo mbak. Kami pun ikut nimbrung bersama ibu-ibu, dan duduk di kursi yang kosong. Rumah Bu RT memang satu komplek dengan perumahan kami, tapi tipe rumahnya lebih besar. Dan di samping rumah Bu RT ada tanah kosong, yang memang dibeli oleh beliau. Dan tanah kosong itu dibuatlah pendopo. Pendopo itu cukup luas dan serbaguna, bisa untuk acara warga dan acara promosi seperti saat ini. Karena rumah Pak RT menjadi kunjungan banyak tamu, tak jarang juga pendopo itu digunakan sebagai ruang tamu mereka dan tempat bersantai sekaligus. Memang nyaman di pendopo ini, apalagi di sampingnya ada kolam ikan kecil, menambah kesejukan rumah Bu RT. Sales yang seorang perempuan ternyata sekarang sedang memasak kue. Dia juga sambil menjelaskan bahan-bahan apa saja yang dia gunakan. Bahan-bahan yang dia pakai cukup simpel dan mudah didapat. Dan kalau aku hitung-hitung, budgetnya sangat terjangkau. Tidak seperti kue-kue yang biasa aku buat. Banyak menggunakan bahan-bahan yang harganya cukup mahal. Sementara sales itu hanya menggunakan telur, tepung, gula, minyak. Dan aku tidak tahu apa lagi, lupa aku. Tapi sangat simpel sekali. Mudah sepertinya untuk ditiru. Dia pun memasak menggunakan panci yang sedang ia promosikan, namun saat ini dia belum mengutarakan keunggulan panci-panci yang dia jual. Barulah setelah kue itu sedang dimasak, sales itu mempromosikan dan mengutarakan keunggulan produk yang ia jual. Dia mengatakan bahwa panci yang ia jual itu anti lengket dan sangat mudah sekali untuk membuat kue. Dia juga mengatakan bahwa membuat kue sendiri lebih hemat dan dapatnya juga lebih banyak, serta lebih tahu bahan-bahan yang sehat yang digunakan untuk membuat kue. Benar semua yang ia katakan, apalagi di zaman sekarang. Bahan-bahan serba mahal dan kue-kue jadi yang dijualan di pasaran harganya cukup tinggi. Untuk setoples nastar dengan ukuran setengah kilo saja bisa puluhan ribu. Sementara kalau dibelikan bahan bisa dapat banyak. Kalau dibandingkan memang sangat jauh sekali perbandingannya. Dan lebih hemat serta irit buat sendiri. Panjang lebar sales itu menjelaskan keunggulan produknya. Karena memang yang namanya sales berjualan, ya bagaimana caranya agar menarik pembeli. Tak lama kemudian, kue yang ia masak pun matang. Kue itu dikeluarkan. Ternyata sales tadi membuat bolu. Padahal bahannya sederhana. Namun hasilnya begitu sangat menggoda. Menul-menul, tinggi. Pokoknya terlihat sangat lezat sekali. Aku pun tidak sabar untuk mencicipi bolu itu. Bolu yang masih hangat itu langsung dipotong-potong. Kemudian dibagikan satu persatu kepada ibu-ibu yang hadir. Aku pun mendapatkan bagianku. Aku langsung mencicipi bolu itu. Rasanya sangat enak sekali, apalagi aromanya yang sangat semerbak mewangi. Membuat pendopo ini aromanya kue semua. Teksturnya pun terasa sangat lembut sekali ketika masuk ke dalam mulut. Benar-benar di luar dugaanku. Dilanjutkan lagi dengan sales itu menggunakan panci yang satunya lagi untuk memasak tumis kangkung. Aromanya sangat wangi, hingga membuat perut ini jadi keroncongan. Padahal
Tadi aku sudah sarapan. Sales itu menumis kangkung hanya dengan sedikit minyak, dan pancinya tidak lengket sama sekali. Hasilnya pun sangat cantik, kangkungnya hijau. Tidak berwarna kemerahan seperti kalau aku masak kangkung di rumah. Sangat berbeda sekali hasilnya. Setelah selesai memasak kangkung, ibu-ibu pun disuruh mencicipinya bergantian. Aku yang penasaran dengan rasanya pun tidak mau ketinggalan. Aku ikut mencicipi tumis kangkung itu. Rasanya luar biasa, sangat enak sekali, tidak seperti masakanku. Kalau aku lihat bahan-bahan dan bumbunya, sama saja seperti punyaku di rumah. Tapi kenapa ini enak sekali? Aku curiga, jangan-jangan wanita ini bukan sales, melainkan chef. Selanjutnya, kini ditanyalah kepada semua ibu-ibu yang datang. Siapa yang tertarik dan berminat untuk membeli panci? Ada 3 orang ibu-ibu yang mengangkat tangan. Mereka akan membeli set panci itu. Mbak, ayo mbak beli. Bagus loh mbak pancinya. Mbak juga bisa usaha kue. Kalau punya panci itu, lumayan kan mbak bisa untuk bantuin suami, ucap Tika. Aku mulai berpikir dengan ucapan Tika barusan. Pumpung murah juga loh mbak harganya. Lihat tuh mbak di online, 1.500.000 harga pancinya. Kalau di sini cuma 980.000. Lumayan kan mbak, bisa untung 500 lebih, ucap Tika lagi. Aku melihat ke arah ponsel Tika yang menunjukkan berapa harga panci itu di online. Mencapai 1.550.000. Iya Tik, kamu benar. Mahal ya di online. Di sini nggak nyampe 1 juta, ucapku. Tuh lah mbak, beli aja. Gak apa-apa kan kredit, paling berapa kali bayar, ucap Tika lagi membujukku. Ya Tik, kamu benar. Ya udah deh, mbak ambil. Akhirnya imanku goyah juga. Hayo di sini siapa yang kayak Anis? Dari rumah niatnya nggak mau beli, tapi ujung-ujungnya dibeli juga, kredit pola. Jangan ya bun ya, kasihan suaminya. Lanjut. Akhirnya aku ambil 1 set panci itu yang berisi 2. Satu yang biasa digunakan untuk membuat kue dan yang satu bisa untuk masak dan lain-lain sebagainya. Intinya panci itu serbaguna. Aku sangat senang karena panci yang aku inginkan kini sudah berada di tanganku. Cicilannya 165.000 per bulan ya bu. Kita ambil awal bulan saja biar enak, ucap sales itu. Kemudian memberikan aku kwitansi. Aku tak perlu membayar DP. Aku hanya perlu membayar cicilan pertamaku di awal bulan nanti. Karena ini memang akhir bulan. Dengan riang gembira aku pulang membawa set panci impianku. Cie yang punya panci baru, goda Tika. Ya ini gara-gara bujukanmu Tik, akhirnya aku tergoda, jawabku. Ya gak apa-apa lah mbak, kan itu sangat berguna untukmu. Gak kayak aku kan gak suka masak, jadi gak perlulah panci-panci kayak gitu. Wajan jelek yang di rumah aja jarang kupakai, ucapnya sembari tertawa. Aku pun ikut tertawa dengan celotehan Tika. Ya memang sahabatku itu tidak suka masak. Dia lebih sering beli jika untuk makan. Sesekali saja dia masak. Itu pun palingan telur ceplok saja jika anaknya lapar dan dia malas keluar. Aku segera menyimpan panci itu di lemari yang bagian bawah. Aku takut jika Mas Daniel tahu nanti dia pasti marah. Kreditan baju lebaran kemarin saja belum lunas. Dan Mas Daniel tidak tahu soal itu. Dia taunya aku beli baju dengan cash karena aku bilang harganya 250.000. Padahal sebenarnya harga baju itu mencapai 550.000. Makanya aku beli secara kredit. Aku tidak bisa menahan godaan baju itu yang begitu cantik. Bahannya sangat lembut dan warnanya sangat aku sukai. Makanya modal nekat aku membeli baju itu secara kredit dengan Mbak Surti. Mbak Surti memang tukang jual baju yang biasanya dia suka mengkreditkan juga. Jadi siapapun yang ingin membeli dilayani, baik secara cash ataupun kredit. Katanya yang penting bajunya laku dan dia punya pemasukan. Begitulah yang Mbak Surti katakan pada aku waktu itu. Makanya aku mau mengambil baju secara kredit dengannya. Cicilan baju itu 110.000 setiap bulan. Aku mengambil yang 5 kali. Jadi 5 bulan lunas. Dan sekarang tinggal 2 bulan lagi.
Namun 2 bulan ke depan cicilanku akan bertambah menjadi 275.000 karena aku mengambil panci itu. Tapi tidak apa-apalah, aku yakin bisa melunasinya. Kan gaji suamiku cukup besar, 5 juta setiap bulan. Ya meskipun 1 juta untuk cicilan rumah, 300 untuk arisan, bayar listrik, air, belum kebutuhan makan, uang bensin suamiku untuk kerja, uang sekolah anakku, dan beragam cicilanku yang aku belum kasih tahu ke Mas Daniel. Akan ku beritahu kalau semuanya sudah lunas. Pasti dia tidak akan marah. Yang penting kan sudah lunas, gak punya hutang lagi, batinku. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Aku harus segera menjemput putraku yang bernama Fadil. Dia pasti sudah menungguku sekarang. Aku tidak boleh terlambat. Bisa-bisa aku kena marah sama Mas Daniel. Sekolahan Fadil memang tidak terlalu jauh dari rumah, dan aku biasa menjemputnya menggunakan sepeda. Iya, aku punya sepeda listrik yang dibelikan oleh Mas Daniel, supaya memudahkanku dalam mengantar jemput Fadil sekolah. Ya sebenarnya hanya untuk jemput saja sih, karena keseringan kalau berangkat sekalian bareng Mas Daniel. 5 menit kemudian aku sudah sampai di depan sekolahan Fadil. Aku nimbrung bersama ibu-ibu yang lain yang sedang menunggu. Mama Fadil. Sapa Mama Jelita. Iya Mama Jelita, jawabku. Mama Fadil, gimana? Sudah tahu belum soal iuran baju untuk pentas anak-anak? Kan sebentar lagi mereka akan perpisahan. Iya Mama Jelita, sudah tahu kok. Emang kapan mau dikumpulin? Dan berapa? Maaf ya, saya waktu rapat gak bisa datang. Soalnya orang tua saya sakit di kampung, jadi saya pulang sama Fadil kemarin. Ucapku. Iya gak apa-apa Mama Fadil. Harga bajunya 200.000, soalnya kita nempah sendiri. Takut kalau beli jadi nanti kebesaran. Ngecilin lagi malah biaya lagi. Jadi lebih baik sekalian aja kita nempah. Sekalian bayar ke tukang jahitnya. Jelas Mama Jelita. Oh gitu. Iya deh Mama Jelita, saya ngikut aja, jawabku. Iya Mama Fadil, iurannya dikumpulkan tanggal 2 besok ya, kan pas tuh awal bulan. Saya harap sih langsung lunas aja, jadi kita nggak usah mikir lagi. Soalnya waktunya ini cukup mepet, cuma 2 minggu. Jelas Mama Jelita lagi. Iya Mama Jelita, makasih ya udah diingetin. Insya Allah nanti tanggal 2 saya kasih uangnya, jawabku. Aku langsung teringat dengan cicilan-cicilanku yang jatuh tempo di awal bulan semua. Gimana ini ya? Untuk cicilan aja, aku hampir habis 500.000. Belum bayar listrik dan lain-lain. Aduh, gimana ini? Batinku panik. Tak lama kemudian Fadil sudah keluar. Iya, anakku ini memang baru di TKB. Dan tahun ini ia akan lulus. Tahun ajaran baru besok dia sudah masuk kelas 1 SD. Aku sangat bahagia dan tidak menyangka anakku sudah bujang sekarang. Padahal rasanya baru kemarin aku menimang-nimangnya masih bayi. Tapi sekarang dia sudah besar. Ayo Ma pulang, ucap Fadil. Ayo sayang. Fadil pun tak lupa sudah menyalamiku. Iya, aku memang selalu mengajarkan pada Fadil agar selalu salim baik pulang ataupun berangkat sekolah. Karena bagiku pendidikan adab jauh lebih penting daripada yang lainnya. Fadil, kita beli sate dulu ya, kamu mau? Tanyaku pada Fadil. Karena sebenarnya langsung kuajak saja, dia pasti sangat senang. Karena memang makanan kesukaan Fadil adalah sate. Dan tidak cukup jika hanya 5.000 saja. 10.000 untuknya sendiri. Mau dong Mah, ayo, ucapnya dengan semangat. Aku segera melajukan motor menuju penjual sate langganan kami. Pak, satenya 2 ya, seperti biasa, ucapku. Baik Bu, siap, jawab Mamang penjual sate. Dia sudah hafal dengan pesananku, karena memang hampir setiap hari kami beli di sini. Sebenarnya aku tidak terlalu suka jajan, tapi suamiku selalu mengizinkanku untuk jajan. Yang penting, aku bisa mengatur uang cukup untuk sebulan. Tapi kalau sate memang sering aku beli di sini karena Fadil sangat menyukainya.
Kami pun langsung pulang ke rumah setelah sate 2 bungkus sudah berada di tanganku. Sampainya di rumah dengan lahap Fadil memakan satenya sampai habis. Dan tak lama setelah itu azan zuhur berkumandang. Kami pun langsung bersiap-siap untuk sholat zuhur. Iya, aku sudah membiasakan Fadil untuk sholat sejak kecil. Karena aku mau ketika ia dewasa nanti, tidak berat mengerjakan ibadah wajib itu. Karena sudah terbiasa sejak kecil. Aku sebagai orang tua, ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk Fadil. Aku dan Mas Daniel sama, prinsip kami sama dalam mendidik anak. Setelah sholat zuhur selesai, aku memainkan ponselku. Di grup WA wali murid sangat ramai sekali. Ternyata ibu-ibu itu sedang membahas seragam untuk orang tua. Bagaimana kalau kita pakai seragam juga, supaya kelihatan lebih kompak? Ucap Mama Jelita. Dan ditanggapi oleh Mama Kayla, Mama Keisha, Mama Nabil, Mama Jason, dan mama-mama lainnya. Mereka setuju dengan pendapat Mama Jelita. Aku hanya menyimak saja, belum berani ikut komen. Maaf mah, gimana kalau warna bajunya saja yang disamakan? Usul Mama Fahri. Mama-mama yang lain pun menyetujui usul dari Mama Fahri tadi. Iya, boleh tuh. Warna apa ya kira-kira? Tanya Mama Keisha. Gimana kalau warna lilac aja? Usul Mama Fitri. Boleh tuh, lagi tren kekinian juga warnanya. Cantik, aku suka. Timpal mama-mama yang lainnya. Hingga akhirnya disepakati warna baju yang akan dipakai adalah warna lilac. Aku langsung membuka lemariku. Dan ku cari-cari adakah tidak bajuku yang berwarna lilac. Kalau seingatku sih aku tidak punya. Dan benar saja memang tidak punya aku baju warna lilac. Gimana ini? Tidak mungkin aku tidak seragaman sama mama-mama yang lainnya. Kan gak enak batinku. Aku lalu bercerita dengan Tika mengenai permasalahanku ini. Gimana ya Tik? Caranya? Keluhku pada Tika. Ya udah Mbak, beli aja. Jawabnya enteng. Kamu nih kalau ngomong enak banget. Beli pakai apa? Uangku kan pas-pasan, kamu tahu sendirilah berapa gaji Mas Daniel. Kalau aku harus beli baju lagi, gimana nanti? Ucapku. Ya udah kredit aja Mbak. Kan ringan tuh, bisa dicicil setiap bulan. Ucap Tika. Tapi Tik, cicilanku aja udah banyak. Bulan depan aku harus keluarin uang 500.000 sekalian untuk bayar baju pentasnya Fadil. Jawabku terus terang. Ya udah Mbak, gini aja. Nanti beli bajunya yang murah-murah aja. Ayo aku temani lihat-lihat baju di toko Mbak Surti. Ajak Tika. Tapi Tik, udahlah Mbak, daripada nggak seragaman nanti. Kan nggak enak dilihatnya, apalagi pas di foto. Ucap Tika lagi membujukku. Akhirnya aku setuju dan mengikuti saran Tika untuk mengkredit baju di toko Mbak Surti. Kami berdua pun pergi ke rumah Mbak Surti menggunakan sepeda listrikku. Fadil ku tinggal di rumah, dia tidak ku ajak. Tapi tenang, dia sedang bermain dengan anak Tika, Rehan, yang usianya lebih besar daripada Fadil. Dia sudah kelas 3 SD. Kami juga tidak akan lama perginya, makanya ditinggal saja, mau diajak juga nggak muat sepedanya. 10 menit kemudian kami sampai di toko Mbak Surti, yang letaknya di jalan raya. Mbak, Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Mbak Anis, masuk Mbak. Mbak Tika, masuk. Jawab Mbak Surti ramah. Mau cari apa nih Mbak Anis? Tanyanya langsung. Iya ini Mbak, aku mau cari gamis warna lilac, ada nggak? Tanyaku. Ada beberapa model juga. Ini nih Mbak, lihat nih koleksiku. Mbak Surti dengan semangat memperlihatkan koleksi gamisnya yang berwarna lilac. Sangat cantik sekali model-modelnya. Mbak, ini kok bagus banget, pasti harganya mahal ya? Enggak kok Mbak, enggak mahal. Ini cuma 500.000. Yang ini 450. Dan yang ini 350. Ucap Mbak Surti memberitahu berapa harga dari ketiga gamis itu.
Modelnya sangat bagus-bagus sekali. Namun dari ketiga gamis itu, yang membuatku tertarik adalah yang harga 500.000. Yang mana ya, Tik? Tanyaku meminta pendapat Tika. Yang ini nih Mbak, kalau aku. Bagus soalnya. Modelnya, bahannya, terus hiasan-hiasannya itu loh. Elegan banget. Ini untuk kondangan juga oke. Iya kan Mbak Surti? Ucap Tika. Mbak Surti pun mengangguk. Tapi mahal Tik, 500.000. Ya nggak apa-apa Mbak. Kan dicicil juga. Bisa kreditkan ini? Tanya Tika langsung pada Mbak Surti. Bisa kok, tenang aja. Jawab Mbak Surti dengan santai sembari tersenyum. Ya udah deh Mbak, aku ambil yang ini aja. Ucapku pada akhirnya. Aku pun membeli gamis harga 500.000 itu dengan cicilan 100.000 setiap bulannya selama 5 bulan. Mbak, aku samain aja ya tanggalnya sama yang cicilan kemarin. Ucap Mbak Surti sembari mencatat-catat. Iya Mbak, oke. Jawabku mantap. Akhirnya setelah gamis itu dibungkus, kami pun pulang. Karena sudah setengah jam kami meninggalkan anak-anak di rumah. Sesampainya di rumah, hatiku pun merasa tenang dan lega. Sebab anak-anak baik-baik saja dan aku sudah mendapatkan gamis untuk seragaman besok. Hayo, siapa lagi nih yang kayak Anis? Katanya nggak mau nambah cicilan, tapi akhirnya beli gamis dengan harga yang sangat mahal. Jangan ya bun ya. Cerita langsung ke tanggal 2. Saat pembayaran seragam pentas anak-anak. Kebetulan Daniel sudah gajian. Tentu Ani sudah punya uang untuk membayar baju seragam Fadil. Ibu-ibu sudah berkumpul pagi ini karena memang mereka sudah sepakat akan membayar uangnya hari ini. Ngumpulnya ke Mama Jelita kan? Tanya Mama Kesha. Iya, tapi Mama Jelita mana ya? Tanya mama yang lainnya. Mama Jelita sakit, orangnya demam. Jawab Mama Fahri. Oh alah, terus gimana dong ini? Dikumpulin ke siapa? Tanya mereka bingung. Kami pun sejenak saling melihat satu sama lain. Mencari-cari siapa yang bisa menggantikan Mama Jelita. Mata mereka banyak yang tertuju ke arahku. Aku bingung sekali. Mau menolak tidak enak, mau mengiyakan juga takut. Gimana kalau Mama Fadil aja yang pegang? Besok kalau Mama Jelita sudah sehat, biar diambil alih beliau. Ucap Mama Fahri. Iya setuju kami. Hari ini kan soalnya harus langsung DP tukang jahit, supaya bisa cepat dibuatkan baju untuk anak-anak kita. Sebab waktunya kan cuma 2 minggu, takut gak terkejar nantinya. Ucap mama-mama yang lainnya bergantian. Iya Mama Fadil, cuma sementara kok, mungkin cuma beberapa hari. Kita doakan aja semoga Mama Jelita cepat sembuh. Nanti separohnya langsung diserahkan ke penjahit, separohnya kalau Mama Jelita sudah sehat dikasih ke dia lagi. Ucap Mama Kesha. Kali ini aku tak bisa menolak lagi. Akhirnya aku mengiyakan permintaan mereka. Baiklah kalau begitu, jawabku. Akhirnya uang iuran sebesar 200.000 itu dikumpulkan kepadaku. Dan teman-teman Dika satu kelas itu berjumlah 18 orang. Lumayan banyak memang. 200.000 dikali 18, 3.600.000. Tapi belum termasuk uang iuran dari Mama Jelita. Aku langsung memasukkan uang iuran itu ke dalam amplop yang memang sudah disiapkan oleh Mama Kesha. Dan aku langsung menyimpannya ke dalam tasku. Setelah pulang sekolah nanti, kami akan ke tukang jahit sekalian mengukur bersama anak-anak. Karena tak ada lagi urusan, kami semua pun langsung bubar menuju rumah masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan ibu rumah tangga. Sesampainya di rumah, aku tak langsung membereskan rumah, namun mengobrol sebentar dengan Tika karena kebetulan dia sedang menyapu teras. Aku menceritakan apa saja yang terjadi tadi, termasuk memberitahu Tika kalau aku memegang uang iuran baju anak-anak. Barulah setelah itu aku beberes rumah dan masak untuk makan siang. Jam 11 aku seperti biasa menjemput Fadil. Setelah itu kami ke tukang jahit untuk memberi DP sekalian mengukur. Kuserahkan uang 1.800.000 sebagai DP. Aku juga sudah mendapatkan kwitansi bukti pembayaran. Rasanya lega sekali, karena bebanku sedikit berkurang.
Uang yang aku pegang sekarang tinggal 1.600.000 karena Mama Jelita belum iuran. Sebelum aku naik ke sepeda lagi, ponselku berdering. Tanda ada pesan WA yang masuk. Karena penasaran aku langsung membukanya, takut penting. Ternyata itu pesan dari Mas Daniel. Sayang nanti malam gak usah masak ya. Pulang kerja nanti, aku mau beli tongseng kambing supaya menambah energi. Tulis Mas Daniel. Aku langsung senyum-senyum. Aku paham apa maksudnya. Aku langsung membalas dengan emoticon love dan oke sayang. Hatiku sangat berbunga-bunga, seperti orang yang baru jatuh cinta saja. Memang, Mas Daniel selalu berhasil membuatku semakin jatuh cinta padanya. Aku pun pulang dengan hati yang lega dan senang. Sesampainya di rumah, aku dan Fadil langsung makan siang sebelum sholat zuhur karena perut ini sudah sangat lapar. Malam harinya sesuai ucapan Mas Daniel, dia pulang membawa tongseng kambing. Mas Daniel makan dengan sangat lahap, termasuk juga aku. Dan beberapa jam kemudian, terjadilah pergumulan yang sangat membahana itu, hingga aku sampai kewalahan. Alhamdulillah, meskipun kami sudah 8 tahun menikah, tapi rasanya seperti pengantin baru terus. Selalu saja Mas Daniel memanjakanku, dan ada saja suasana baru, sehingga menambah keharmonisan rumah tangga di antara kami. Aku merasa keluarga ini sangat bahagia, layaknya keluarga cemara. Keesokan paginya seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk Mas Daniel dan juga Fadil. Setelah itu Mas Daniel mengantar Fadil ke sekolah, dan aku pagi ini sudah punya jadwal sendiri. Aku akan membayar cicilan-cicilanku yang sudah sangat menumpuk itu. Karena kemarin di tanggal 1, Mas Daniel sudah mentransfer gajinya ke rekeningku, jadi aku bebas mengelola uang itu. Aku juga sudah membayarkan cicilan rumah, listrik, air, dan membeli bahan-bahan pokok. Biasanya aku memang menyetok untuk 1 bulan, jadi tidak perlu bingung lagi ketika akhir bulan, karena masih ada stok. Itulah caraku mensiasati supaya uang belanjaku cukup. Tik, aku pergi sebentar ya. Pamitku pada Tika yang sedang duduk santai di teras. Sepertinya dia sudah beresan, batinku. Mau kemana mbak? Tanyanya. Biasalah Tik, awal bulan. Jawabku. Oh, oke. Aku titip rumah ya. Ucapku lagi pada Tika. Padahal aku sudah mengunci rumahku. Iya, karena aku meninggalkan uang iuran baju anak-anak di rumah, aku tidak membawanya. Aku takut hilang. Aku langsung melajukan sepeda listrikku menuju rumah Bu RT. Aku akan membayar cicilan panci terlebih dahulu. 165.000 aku keluarkan dari dalam dompetku. Bu RT langsung menyetempel kwitansi yang aku bawa. Akhirnya, cicilan pertama panciku sudah lunas. Aku lanjut ke rumah Mbak Surti. Kuserahkan uang 210.000 kepadanya untuk membayar cicilan bajuku yang baru kemarin dan yang tinggal 2 bulan lagi. Tak lupa sebelum aku pulang, Mbak Surti menawariku koleksi terbarunya. Namun dengan halus aku menolak karena takut tergoda lagi. Aku segera pulang ke rumah dan Tika ternyata masih duduk di teras. Baru pulang mbak? Tanyanya. Iya nih, gimana urusannya? Alhamdulillah, semua udah selesai untuk bulan ini. Jawabku lega. Alhamdulillah. Tika pun ikut lega mendengarnya. Mbak, sebentar. Ucap Tika. Ada apa Tik? Tanyaku penasaran. Tunggu bentar. Tika langsung masuk ke dalam rumahnya. Dan kemudian keluar lagi. Bagus nggak mbak? Tanyanya sembari memamerkan baju dinas barunya. Bagus Tik. Kamu beli di mana? Tanyaku penasaran. Beli sama Mbak Surti. Cantik kan? Iya bagus banget. Pasti suamimu bahagia nih kalau pulang nanti. Ucapku menggodanya. Iyalah mbak. Kamu tahu nggak? Seminggu lagi suamiku pulang. Ucap Tika dengan raut wajah gembiranya. Alhamdulillah akhirnya temanku ini nggak kesepian lagi. Jawabku. Iya dong. Aku ingin effort menyambutnya mbak. Pasti dia senang kalau aku pakai baju ini. Tanpa malu, Tika menempelkan baju dinas yang cukup seksi itu ke badannya. Ada-ada saja memang tetanggaku yang satu ini. Udah Tik, malu. Ada Pak Darto tuh lewat. Ucapku. Aku sembari melirik ke arah Pak Darto.
Sepertinya Pak Darto menyadari kalau namanya barusan aku sebut. Mbak Anis, Mbak Tika, sapa Pak Darto dengan ramah. Iya Pak, mau kemana? Tanyaku basa-basi. Ini mau ke rumah anak biasa. Jawabnya kemudian berjalan pelan melewati kami. Aku pun tersenyum, begitu juga dengan Tika. Hingga Pak Darto pun sudah jauh dari kami. Tapi aku agak heran tadi. Pak Darto menatap Tika dengan tatapan yang begitu tajam. Aku tidak tahu kenapa begitu. Rasanya aneh, namun apa ya alasannya? Pak Darto adalah duda tua yang rumahnya tepat berada di depan rumahku. Beliau hanya tinggal sendiri di rumah itu. Sebenarnya anaknya juga sekomplek, tapi Pak Darto tidak mau ikut dengan anaknya. Dia lebih suka tinggal sendiri. Ya namanya juga orang tua, memang tidak mau merepotkan anak-anaknya. Padahal kalau melihat dari sisi keamanan, lebih aman kalau ada orang lain yang tinggal serumah dengan Pak Darto. Karena jika ada apa-apa, ada yang bisa menolong beliau. Tapi beliau malah tidak mau. Aku langsung masuk ke dalam rumah setelah menanggapi ucapan Tika. Aku belum mencuci baju. Aku harus cepat mencuci mumpung masih pagi. Aku langsung mengumpulkan pakaian-pakaian kotor. Terlebih dahulu aku mengambil baju kotor di kamar Fadil. Setelah itu baru mengambil baju kotorku dan Mas Daniel. Tapi tiba-tiba aku teringat dengan iuran baju anak-anak. Aku langsung membuka laci di mana tempatku menyimpan uang itu. Betapa kagetnya aku. Amplop yang berisi uang 1.600.000 tidak ada lagi di sana. Aku tentu langsung panik. Di mana uangnya? Kok bisa hilang? Obrak-abrik isi laci itu, lemari bajuku, kasur, semuanya aku cari. Tapi tidak ada. Aku langsung keluar rumah dan memanggil Tika. Tika! Tika, teriakku. Ada apa mbak? Kok teriak-teriak? Kamu kenapa panik gitu? Tanyanya. Uang iuran anak-anak hilang, Tik. Ucapku langsung. Hah? Hilang? Kok bisa mbak? Tanyanya ikut panik. Gak tahu, Tik. Tadi aku simpan di laci kamar, tapi sekarang gak ada. Padahal kan aku cuma pergi bayar cicilan, habis itu pulang gak kemana-mana. Semua jendela sama pintu juga udah aku cek, gak ada yang rusak. Ucapku menjelaskan dengan masih terus panik. Ya ampun mbak, kok bisa sih? Aku dari tadi di teras nungguin kamu pulang. Karena kan kamu bilang nitip rumah. Tapi gak ada orang yang masuk loh mbak. Jelas Tika. Iya Tik, kalau ada maling, pasti kamu tahu. Kan aku perginya gak lama. Kamu juga di teras. Ucapku. Ya mbak, yaudah coba aku bantuin cari. Aku dan Tika pun masuk ke dalam kamarku. Berusaha mencari lagi, mana tahu aku lupa menaruh. Mungkin mbak lupa naruh kali, ucap Tika. Enggak Tik, aku yakin aku nyimpan uang itu di laci ini. Aku menunjukkan pada Tika di mana aku menyimpan uang itu. Ini enggak dikunci ya mbak? Tanya Tika. Enggak Tik, kuncinya hilang, jawabku. Ya ampun mbak, kok bisa sih nyimpan uang di laci tapi enggak ada kuncinya? Ucap Tika. Ya gimana, kuncinya hilang. Gak tahu di mana hilangnya juga aku. Jawabku dengan terus tangan ini mencari di mana keberadaan uang itu. Tapi nihil, tidak ada juga. Semua sudah kooprak-abrik. Tapi hasilnya zong. Di kamar Fadil kali mbak, mungkin mbak naroknya di laci kamar Fadil, ucap Tika. Aku segera menuju ke kamar Fadil. Kubuka semua laci-lacinya, memang tidak ada juga. Karena seingatku kusimpan di dalam kamarku. Gimana ini Tik? Aku belum ngomong pula sama Mas Daniel kalau aku megang uang itu. Ya ampun mbak, kamu belum ngomong ya sama Mas Fadil, ucap Tika. Aku menggeleng. Ya udah, kamu gak usah ngomong sama Mas Fadil mbak. Kalau dia tahu pasti kamu kena marah. Lebih baik diam aja dulu. Nanti kita pikir gimana solusinya, ucap Tika. Aku sedikit lega tapi juga masih panik. Karena aku masih penasaran siapa yang masuk ke dalam rumah ini dan mengambil uang itu. Sebab semua pintu dan jendela tidak ada yang rusak. Aku juga sudah mengecek pintu belakang. Terlihat aman-aman saja. Ya memang, di belakang tidak ada pagarnya rumah ini. Langsung lahan kosong begitu saja. Di belakang rumah memang tidak ada rumah lain. Hanya lahan belukar yang tidak ada rumahnya. Mungkin malingnya lewat situ. Tapi kenapa jendela dan pintu tidak ada yang rusak? Gumamku dalam hati.
Ini pertama kalinya aku kehilangan uang. Selama ini tidak pernah. Jangan-jangan tuyul Mbak yang ngambil. Ucap Tika tiba-tiba nyeplos. Masa sih, Tik? Masa iya tuyul ngambil sama amplop-amplopnya? Jawabku. Ya mungkin biar lebih gampang kali Mbak. Soalnya tuyul sekarang kan pinter-pinter. Ucap Tika lagi. Aku sedikit percaya dengan ucapan Tika. Karena melihat dari kondisi rumahku yang tidak ada rusak, bisa jadi memang tuyul yang ngambil. Ya udahlah Tik, nanti kupikirin lagi gimana cara gantinya uang itu. Aku pusing banget sekarang. Sejak saat itu pikiranku tidak tenang. Mana besok aku harus menyerahkan uang itu ke Mama Jelita. Karena beliau sudah sembuh dan besok masuk. Ya Allah gimana ini? Kalau aku pakai uangku, terus uang bensin Mas Daniel nanti gimana? Kan dia akan selalu meminta uang setiap hari. Sementara uangku tinggal 2 juta. Itu harus cukup sampai akhir bulan nanti. Gimana ini? Aku benar-benar bingung dan semakin panik. Setelah selesai mencuci, aku ke rumah Tika. Aku cerita lagi padanya tentang kepanikanku. Aku berniat meminjam uang pada Tika. Karena aku yakin dia pasti punya uang. Tik, aku boleh pinjam uangmu dulu nggak? Untuk ganti uang baju seragam. Soalnya besok aku harus kasih uang itu ke Mama Jelita. Ucapku langsung. Maaf Mbak, bukannya aku nggak mau pinjami. Soalnya uang peganganku tinggal 500 Mbak. Mas Bayu nggak akan kirim uang dulu sampai dia pulang. Jadi aku bertahan hanya dengan 500.000 itu saja. Jawab Tika. Aku semakin lesu. Tidak tahu mau kemana lagi minjam uang untuk menggantikan uang itu. Akhirnya aku menemui jalan buntu. Akhirnya keesokan paginya, aku menggunakan uangku dulu untuk mengganti uang yang hilang. Kuserahkan uang 1.600.000 kepada Mama Jelita. Aku merasa lega, karena akhirnya aku bisa mengembalikan uang seragam itu ke Mama Jelita. Tapi sekarang yang jadi beban pikiranku bagaimana uang belanjaku sampai akhir bulan nanti. Karena di tangan sekarang hanya tinggal 400.000. Dan besoknya Mas Daniel meminta uang 100.000 untuk beli bensin. Uang di tanganku tinggal 300.000. Aku bingung sekali. Sementara setiap hari aku harus beli sayur. Karena biasanya kalau sayur aku memang beli setiap hari supaya lebih fresh. Kecuali ikan-ikan sama daging. Aku belinya seminggu sekali untuk stok. Dan sekarang aku bingung dari mana aku bisa membeli sayuran itu kalau aku tidak punya uang. Dan pasti Mas Daniel akan minta uang bensin lagi beberapa hari kemudian. Gimana ini? Aku benar-benar semakin panik. Mbak Anis, panggil Tika dari luar. Ya Tik, ada apa? Jawabku lesu. Aku mau kasih saran ke Mbak. Gimana kalau Mbak pinjam online saja? Supaya Mbak nggak bingung soal uang. Nanti bayarnya bisa nyicil setiap bulan dari gaji Mas Daniel. Ucap Tika. Pinjam online? Apa itu? Aku yang memang tidak tahu apa itu pinjam online sangat bingung. Akhirnya Tika menjelaskan panjang lebar. Dan dia juga mengajariku bagaimana cara mendapatkan uang dengan pinjaman online. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Tika, akhirnya aku paham dan mulai teringat dengan kata-kata keren dari singkatan pinjaman online itu, yang biasa orang sebut pinjol. Tapi Tik, besar banget bunganya. Gila ini mah, pemerasan. Ucapku merasa terkejut. Ya gimana lagi Mbak, namanya juga bantuan yang bisa kita dapatkan secara instan dan cepat. Ya pasti imbalannya juga banyak. Jawab Tika. Akhirnya setelah aku pikir-pikir dan menimbang-nimbang, aku pun melakukan transaksi pinjaman online. Aku foto selfie dan juga mencantumkan foto KTP-ku. Uang 2 juta rupiah akhirnya cair dan kini sudah ditransfer ke rekeningku. Aku sedikit lega karena satu masalahku teratasi. Namun bulan depan cicilanku semakin banyak. Cicilan baju, cicilan panci, dan cicilan pinjol. Aku pening sekali memikirkan semua ini. Tapi semua ini terpaksa aku lakukan. Maafin aku ya Mas, batinku. Aku sangat merasa bersalah dengan Mas Daniel. Dia selama ini tidak pernah berkata kasar padaku.
selalu memperlakukanku dengan baik. Dia selalu bicara lembut padaku, tapi aku malah membohonginya. Padahal suamiku itu suami yang sempurna menurutku, bertanggung jawab. Meskipun hidup kami ya seperti ini, tapi sebenarnya cukup kalau aku tidak banyak tingkah begini. Maafin aku ya mas, batinku lagi sedih. Aku bahkan sampai menangis karena saking pusingnya dan merasa bersalah pada Mas Daniel. Tapi semua sudah terlanjur. Semoga aku bisa mengatasinya. Semoga hutang-hutangku bisa lunas dan Mas Daniel tidak tahu. Aku masih saja terus berharap seperti itu. Walau aku menyadari, yang namanya bangkai mau disimpan bagaimanapun bakalan ketahuan juga suatu saat nanti. Sekarang aku hidup dengan suasana harap-harap cemas. Berharap supaya Mas Daniel tidak tahu kelakuanku ini. Padahal aku tahu Mas Daniel paling benci sama yang namanya hutang. Sebab dia trauma dengan kelakuan bapaknya yang meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Yang membuat Mas Daniel trauma adalah bapaknya pergi tapi meninggalkan hutang yang sangat banyak. Sehingga rumah Mas Daniel dan ibunya harus dijual untuk melunasi semua hutang-hutang bapaknya. Itu juga yang membuat ibu Mas Daniel sakit-sakitan lalu akhirnya meninggal dunia. Itulah mengapa Mas Daniel mewanti-wanti aku agar menjauhi hutang. Tapi sekarang aku malah melakukannya. Aku sudah membohongi suamiku yang begitu baik. Maafin aku, Mas. Aku semakin merasa bersalah. Hari-hari berlalu. Hidupku penuh dengan kekhawatiran setiap harinya. Aku benar-benar tidak tenang. Makan pun tidak enak. Semuanya terasa hambar. Aku sangat khawatir setiap harinya. Hingga aku mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat ini aku sedang berkunjung ke rumah Tika seperti biasanya untuk bermain. Namun di tong sampah depan rumah Tika, aku melihat ada amplop yang mirip seperti amplop uang iuran anak-anak saat itu. Aku bisa berasumsi seperti itu karena amplopnya dalam keadaan baik. Tidak diremas, jadi aku sedikit mengenalinya. Tapi yang namanya amplop seperti itu kan banyak. Apalagi saat ini suami Tika si Bayu itu sedang ada di rumah. Bisa saja kan amplop itu milik Bayu. Yang namanya habis merantau pasti bawa pulang banyak uang. Batinku. Aku bertamu ke rumah Tika seperti biasanya. Kami mengobrol banyak hal, sesekali aku juga mengobrol dengan Bayu. Iya, kami memang sangat akrab. Karena sudah lama bertetangga. Kalau Bayu pulang biasanya dia juga tak lupa membawakan oleh-oleh untuk kami. Karena dia merasa berterima kasih. Sebab aku dan Mas Daniel sudah menjaga Tika dengan baik. Beberapa hari kemudian. Ini apa, Dek? Ucap Mas Daniel dengan sangat marah. Dia sedang memegang ponselku di tangan kanannya, sementara tangan kiri memegang kwitansi cicilan panciku. Aku sangat deg-degan sekali. Aku takut. Mas, aku bisa jelasin, ucapku pada Mas Daniel. Aku langsung berlutut di kakinya. Ini apa? Kamu pinjam online? Kamu juga punya cicilan? Iya, tanya Mas Daniel emosi. Iya mas, maaf mas, aku hilaf. Jawabku takut. Hilaf? Kamu kan tahu, aku tidak suka yang namanya hutang. Ini malah istriku sendiri berhutang. Kamu memang benar-benar istri pembangkang. Tidak menurut lagi kamu padaku. Ucap Mas Daniel berapi-api. Dia sangat marah sekali padaku. Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Sekarang juga aku ceraikan kamu. Ucap Mas Daniel dengan tegas. Aku benar-benar terkejut. Kupikir Mas Daniel hanya akan marah padaku. Tapi tidak kusangka ternyata dia malah mengusir dan menceraikanku malam ini. Mas, kamu kok ngomong gitu mas? Maaf mas. Aku masih berusaha memohon pada Mas Daniel. Tapi suamiku itu tidak mau lagi mendengarkan penjelasanku. Dia langsung memasukkan baju-bajuku ke dalam koper secara asal. Lalu menyeretku keluar rumah. Pergi dari sini, aku tidak mau melihat wajahmu. Aku paling benci orang yang suka hutang. Ucap Mas Daniel kemudian melempar koperku ke jalan. Aku sangat syok sekali malam ini. Aku tidak menyangka Mas Daniel akan semarah ini padaku.
Bahkan dia sampai menceraikanku. Aku hanya bisa pasrah. Aku berjalan menyusuri malam yang gelap. Aku tidak tahu mau kemana. Hingga akhirnya, langkah kakiku terhenti tepat di depan rumah Bu RT. Bu RT memanggilku, karena beliau kebetulan keluar. "Mbak Anis, mau kemana kok bawa koper segala?" tanya Bu RT. Aku diajak duduk di terasnya. Aku langsung menangis sampai tergugu di sana. Aku tak bisa menahan kesedihanku. Aku lalu menceritakan semuanya pada Bu RT. "Ya Allah Mbak Anis, kenapa sampai seperti ini? Seharusnya kalau punya cicilan itu ngomong sama suami, jadi nggak begini jadinya." Ucap Bu RT menyayangkan tindakanku. "Ya Bu RT, saya menyesal. Dan sekarang saya nggak tahu mau kemana. Saya yatim piatu. Saya anak tunggal, tidak punya saudara. Saya tidak tahu mau kemana Bu RT." Ucapku mengibah. Aku berharap malam ini aku dapat tumpangan di rumah Bu RT. "Ya udah Mbak Anis, malam ini Mbak Anis boleh tidur di sini. Tapi maaf, cuma malam ini saja. Karena nggak enak kalau Mbak Anis tinggal di sini kelamaan. Saya nggak bisa bantu banyak." Ucap Bu RT tidak enak. "Ya Bu RT, saya mengerti. Makasih ya Bu RT." Akhirnya malam itu aku mendapatkan tempat tidur di rumah Bu RT. Tapi besok pagi aku harus segera mencari tempat tinggalku sendiri, tanpa aku punya uang sepeser pun di tanganku. Keesokan paginya, aku keluar dari rumah Bu RT. Aku menjual cincin kawinku. Iya, hanya itu saja yang aku punya. Aku harus mencari tempat tinggal. Aku pun tinggal di kos-kosan yang sangat murah, karena aku harus menghemat uang yang aku punya. Aku tidak bekerja, jadi harus pandai-pandai mengatur uang. Aku masih bingung dari mana Mas Daniel tahu tentang cicilan dan juga pinjaman online itu. Padahal selama ini aku berusaha menutupnya rapat-rapat. Aku juga sudah menyimpan kwitansi itu secara tersembunyi, dan kupikir Mas Daniel tidak bisa menemukannya. Tapi ini entah dari mana Mas Daniel bisa mengetahui di mana aku menyimpan kwitansi itu. Kalau tidak ada yang memberitahu, pasti Mas Daniel tidak akan tahu. Ya Allah, kenapa semua jadi begini? Aku benar-benar menyesal. 1 bulan kemudian, aku sudah mendapatkan surat putusan dari pengadilan bahwa aku resmi bercerai dengan Mas Fadil. Aku benar-benar sedih dengan semua ini. Rasanya aku tidak terima, tapi ini memang salahku. Tak seharusnya aku melakukan ini dan membohongi suamiku. Lebih sakitnya aku tak diizinkan bertemu dengan Fadil. Aku dilarang oleh Mas Daniel. Sakit sekali rasanya berpisah dengan anakku. Tidak kuat aku menahan rindu. Tapi mau bagaimana lagi? Ini memang salahku. Dan aku tidak bisa memenangkan hak asuh anak. Sebab di sini aku yang bersalah. Tapi beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar kalau Mas Daniel menikah dengan Tika. Aku bingung mendengar kabar ini. Tika kan masih punya suami, si Bayu. Kok dia bisa menikah dengan Mas Daniel? Lagian, apa dia tega menikah dengan suami sahabatnya sendiri? Aku bingung sekali. Akhirnya aku putuskan untuk bertanya pada Bu RT. Ya, sekarang tempat tinggalku memang jauh dari rumah Mas Daniel. Jaraknya 1/2 jam dari sana. Semenjak aku diusir, Tika pun tak pernah menghubungiku. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Seolah-olah nomorku ini sudah diblokir oleh dia. Aku tidak tahu kenapa semua begini. Karena terlalu pusing memikirkan masalahku sendiri, akhirnya aku tidak berpikir untuk menghubungi Tika. Aku juga sibuk mencari pekerjaan, dan sekarang aku menjadi pelayan di salah satu restoran. Ya walaupun gajinya tidak besar, tapi setidaknya gaji itu bisa untuk aku menyambung hidup. Bu RT pasti tahu kan kabar Mas Daniel dan Tika? Tanyaku langsung to the point. Iya Mbak Anis, saya tahu. Maaf ya, saya tidak mengabari Mbak Tika, karena saya pikir Mbak Tika sudah resmi bercerai. Jadi tidak ada urusannya lagi. Ucap Bu RT merasa bersalah. Tolong ceritakan Bu RT semuanya. Aku memohon. Bu RT pun menceritakan. Jadi Mbak Anis, ketika Mbak Anis diusir dari rumah, beberapa hari kemudian, Pak Darto tidak sengaja melihat
Mbak Tika itu masuk ke dalam rumah Mas Daniel. Dan sepertinya Mas Daniel ada di rumah, karena memang motornya ada. Pak Darto melaporlah kepada kami. Karena Pak Darto bersaksi, beliau bukan pertama kali melihat kejadian seperti itu. Sudah sering, kira-kira 7 kali katanya. Makanya kami penasaran, kami selidikilah. Dan apa yang kami temukan, Mbak Anis? Kami menggerebek mereka sedang berbuat tidak senonoh di kamar. Tentu warga sangat marah. Kami juga bingung kan, padahal kan si Bayu itu baru pulang merantau. Tapi kok bisa istrinya malah ketahuan seperti itu dengan lelaki lain yang tetangganya sendiri. Setelah kami tanya di mana Mas Bayu, ternyata Mas Bayu sedang pulang ke kampung ke rumah orang tuanya karena sudah lama tidak pulang kan. Dan saat itu Mas Bayu pulang ke kampung seminggu. Makanya mereka bebas. Dan setelah kami interogasi, kami lebih kaget Mbak Anis. Ternyata Tika dan juga Daniel sudah punya hubungan selama 2 tahun. Mulutku spontan menganga. Aku tidak menyangka. Kenapa semua ini bisa terjadi dan aku tidak tahu. Aku gak salah dengar Bu RT. Beneran yang Bu RT omong. Tanya aku tidak percaya. Beneran Mbak Anis. Memang itu yang terjadi. Ternyata Mbak Tika itu punya kunci rumah Mbak Anis. Kunci belakang. Mbak Anis ingat gak? Kunci belakang rumah Mbak Anis itu tinggal 2. Kan seharusnya 3. Yang Mbak Anis kira hilang, ternyata diambil oleh si Tika. Jelas Bu RT lagi. Jadi ketika malam hari, mereka itu secara bergantian. Kalau tidak selingkuh di rumah Mbak Tika, ya selingkuh di rumah Mbak Anis. Kayak gitu terus polanya. Mereka mengakui semuanya pada hari itu. Karena warga mengancam, kalau tidak jujur maka mereka akan diarak keliling kampung. Karena takut malu, akhirnya mereka mengakui saja semuanya. Dan asal Mbak Anis tahu lagi, siapa yang memberitahu kalau Mbak Anis punya cicilan dan pinjaman online? Ucap Bu RT membuatku penasaran. Siapa Bu RT? Mbak Tika sendiri. Jawab Bu RT dengan tegas. Aku semakin terkejut. Iya Mbak Anis, Mbak Tika yang ngasih tahu. Karena dia hamil anaknya Mas Daniel. Makanya dia berpikir bagaimana caranya agar Mas Daniel menceraikan Mbak Anis. Dan dia membongkarlah semua rahasia Mbak Anis selama ini. Karena pasti Mbak Anis apa-apa ceritakan sama Tika. Tanya Bu RT. Aku mengangguk pelan. Menandakan bahwa apa yang Bu RT katakan adalah benar. Aku langsung teringat dengan kejadian demi kejadian. Semuanya memang seperti yang Bu RT katakan. Mulai dari uangku yang hilang namun pintu dan jendela tidak ada yang rusak. Karena ternyata memang Tika memiliki kunci pintu belakang rumahku. Amplop yang aku curigai itu memang amplop milikku. Semuanya sangat relate sekali. Tapi Bu, kenapa Pak Darto nggak ngomong dari dulu? Tanya aku penasaran. Pak Darto sebenarnya ingin bercerita sejak lama. Tapi Pak Darto tidak mau dibilang memfitnah. Karena kan dulu Mbak Anis masih ada di rumah itu. Jadi Pak Darto takut salah aja. Tapi setelah tahu Mbak Anis diusir, makanya Pak Darto berani mengadukannya pada kami. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku benar-benar terkejut mengetahui fakta ini. Tapi kenapa ya Bu RT? Saya selama 2 tahun gak pernah dengar suara pintu terbuka. Saya selalu tidur nyenyak setiap malam. Tanya aku pada Bu RT. Itu juga sudah kami tanyakan pada mereka Mbak Anis. Ternyata Mas Daniel memasukkan obat tidur ke teh yang selalu Mas Daniel buatkan untuk Mbak Anis. Kini aku semakin kaget. Karena sejauh ini mereka menyakitiku. Sekarang aku merasa bersyukur diceraikan oleh Mas Daniel. Saran saya Mbak harus ambil alih hak asuh Fadil. Kasihan Fadil Mbak Tika itu gak tulus menyayangi Fadil. Kami beberapa kali melihat Fadil diperlakukan tidak baik oleh Mbak Tika. Kami mau kok Mbak menjadi saksi di pengadilan kalau Mbak membutuhkan. Ucap Bu RT. Mendengar ucapan Bu RT, aku langsung berpikir, benar kata Bu RT,
Aku harus perjuangkan hak asuh Fadil. Aku tidak mau Fadil dirawat oleh orang yang salah seperti mereka. Aku tidak mau masa depan Fadil hancur. Akhirnya, dengan segala yang aku punya dan saksi-saksi yang aku tahu, aku meminta bantuan pada mereka untuk menjadi saksi di pengadilan. Aku akan berjuang untuk Fadil. Alhamdulillah, setelah berjuang cukup lama, aku bisa mendapatkan Fadil kembali. Aku bisa mengasuhnya dan merawatnya seperti dulu, walau keadaannya berbeda sekarang. Fadil lebih tenang dan senang bersamaku. Dia bercerita bagaimana diperlakukan oleh Tika saat tinggal bersama mereka. Aku sangat miris sekali mendengar cerita Fadil. Untungnya, aku bisa mengetahuinya dalam waktu yang cepat, walaupun sebenarnya sedikit terlambat. Aku berterima kasih pada warga dan Pak RT serta Bu RT yang membantuku menjadi saksi. Karena mereka, aku bisa mempunyai bukti dan bisa memenangkan hak asuh Fadil di pengadilan. Ternyata, suamiku dan sahabatku sekaligus tetanggaku ini sama-sama ular, licik. Aku sekarang bersyukur diceraikan.